janin dalam rahim itu bakal terganggu apabila ibu tersebut mengidap penyakit TORCH. Nah, apa itu TORCH? Itu toxoplasma odornya itu bisa sifilis, parvovirus B19, varicella, listeriosis, dan lain-lain. Jadi, semua penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia. Nah, ada rubella, sitomegalovirus, chlamydia, herpes, hepatitis B. Jadi banyak. TORCH itu merupakan singkatan dari berbagai macam kumpulan penyakit-penyakit. Nah, ini kalian dapat di mikro ya harusnya ya. Toxoplasmosis, dia itu merupakan parasit dari Toxoplasma gondii. Rubella dari virus rubella. Sitomegalovirus dari virus sitomegalo. Herpes dari virus herpes simplex 2. Oke, ya ini panel TORCH. Kalau kalian mau periksa TORCH, ini semua ini yang diperiksakan. Anti-toxoplasma IgG, anti-toxoplasma IgM, anti-rubella IgG, anti-rubella IgM, anti-CMV IgG, anti-CMV IgM, anti-HSV2 IgG, dan IgM. Itu semua IgG, IgM, ada yang bisa tahu? Apa itu makna dari IgG? Apa makna dari IgM? Siapa yang bisa? Ayo. Ini sama Ji dengan DBD, IgG, IgM, anti dengue. Hanya saja yang dideteksi adalah virus yang berbeda. Makanya ini ada namanya anti dengue, anti toxoplasma, anti rubella. Itu apa? Apa maknanya? IgG itu apa? IgM itu apa? Ayo. Permisi dokter. Ya. Saya izin mencoba menjawab. Silva. Tahu saya IgM itu dia infeksi akut dok, atau baru pertama kali terinfeksi kalau IgM-nya yang positif. Terus kalau IgG yang positif itu infeksi yang lama atau bisa juga infeksi yang sudah pernah terjadi atau sebagai memorinya dokter. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Silvi 100. Untuk Silvi ya. Jadi sudah tepat sekali yang dijelaskan oleh teman kalian. Jadi di mana-mana kalau sudah kalian dapat IgG yang positif, IgM negatif, berarti saat ini dia tidak mengidap. IgG-nya yang positif berarti itu yang sudah lampau, ada memorinya. Makanya terdeteksi. Oke, jadi yang sudah sebelumnya atau yang sudah kronik, yang sudah pernah terjadi. Tapi kalau IgM berarti itu yang akut, yang sekarang masih berlangsung. Oke, berarti kalian sudah pintar-pintar semua ya. Nah, ini Toxoplasma gondii ini merupakan parasit intraseluler. Dia host tersebar luas, menginfeksi sel berinti. Jadi dia ini semua sel-sel yang berinti itu dia infeksi. Oke? Ini host-hostnya ini kalian belajar di parasitologi. Nah, ini yang saya bilang tadi toh, dia dari hewan masuk, bisa dia kena menyebar lah lewat kotorannya, bisa dari makanan masuk ke makanan terhirup oleh manusia atau orang yang suka pegang-pegang kucing. Nah, itu. Atau juga bisa dari transplantasi organ, dari transfusi darah. Makanya itu biasa orang transfusi diperiksa dulu semua penyakit-penyakitnya. Hanya saja untuk di Indonesia, untuk pemeriksaan TORCH pada transfusi itu belum. Makanya kalau kalian mau donor darah, sebaiknya itu orang yang mau mendonor darah ke kalian, yang kalian tahu sehat. Kalau bisa. Karena yang di Indonesia yang dilakukan panel untuk transfusi, itu hanya HIV, hepatitis, HBsAg, kalau malaria di daerah endemik, itu saja yang mereka seleksi.
Selebihnya itu tidak. Seperti itu. Jadi kalau memang kalian punya keluarga yang memang kalian tahu sehat, mending itu yang diminta sama golongan darah, dia yang memberikan transfusi darah ke keluarga kalian atau ke kalian sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, identifikasi protozoa parasit. Itu bisa kita kultur jaringan, inokulasi pada mencit, deteksi DNA PCR ya. Tapi ini tidak mudah untuk dilakukan. Pemeriksaan ini selain rumit, tidak praktis, juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Pemeriksaan ini terhadap panel yang tadi sudah kita bahas tadi ya. IgG, IgM, IgA akan meningkat bila terjadi infeksi. IgG avidity ini menggambarkan kekuatan ikatan antara antibodi IgG dengan antigen. Ikatan yang lemah menunjukkan infeksi yang baru terjadi. Sedangkan ikatan yang kuat berarti infeksi yang sudah lampau. Nah, tapi kalau sudah memang belum pernah terjadi, jadi misal dia positif IgM, positif IgG, berarti dia sudah pernah terjadi dan sekarang terjadi terinfeksi lagi. Nah, ini infeksi. Yang baru pertama kali infeksi, IgM-nya meningkat. Nah, IgG itu dia meningkat juga, tapi setelah infeksi agak lama dan dia masih bertahan positif. Sedangkan IgM dia sudah sembuh, dia bakal menurun. Nah, diagnosis infeksi primer, serokonversi IgG dari negatif ke positif atau peningkatan titer IgG yang bermakna pada pemeriksaan serial lebih dari sama dengan 2 kali. Jadi serokonversi ada itu IgG, ada yang disebut pemeriksaan kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kita mau melihat titer, berarti kuantitatif, jumlahnya, titernya. Kalau kita hanya melihat serokonversi dari negatif ke positif, berarti itu pemeriksaan kuantitatif, bukan kualitatif. Oke? Nah, ini IgG, IgM atau IgA positif. Itu bisa kita katakan infeksi primer, IgG avidity yang rendah. Nah, diagnosis toksoplasmosis kongenital, IgM atau IgA yang positif, IgG yang menetap pada tahun pertama setelah kehamilan. Jadi dia masih baru lahir dan ternyata diperiksa ibunya. Biasanya itu diperiksakan juga pada anaknya apabila ibunya yang terdiagnosa dengan tokso, itu anaknya juga diperiksakan. Rekomendasi pemeriksaan toksoplasma wanita sebelum hamil bila negatif biasa juga kenapa direkomendasikan pada ibu yang sering keguguran berulang. Itu dicurigai, jadi dia sudah dinyatakan positif terus keguguran lagi. Positif keguguran. Nah, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan tokso. Bila negatif, periksa pada kehamilan dini sebulan sekali khususnya pada trimester pertama. Selanjutnya pada trimester kedua atau trimester ketiga. Pada saat hamil itu belum pernah diperiksa sama sekali. Neonatus yang ibunya terinfeksi primer pada saat hamil. Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi ibunya terinfeksi, terus lagi sementara hamil. Dan penderita yang diduga terinfeksi. Nah, ini rubella atau orang bilang campak Jerman. Ya, dia ada ruam-ruam merah di wajahnya. Ini seperti di gambar ya. Sumber infeksi ini sekresi nasofaring, penularan vertikal. Ibu yang terinfeksi pada saat hamil itu terjadi penularan transplasental. Jadi penyakit-penyakit ini makanya lebih sering ketat ya disaring, atau itu yang saya bilang tadi sudah beberapa kali keguguran sampai 2 atau pertama kali keguguran, anak pertama keguguran itu biasa sudah langsung diminta periksa. Jadi semoga pada kehamilan berikutnya sudah diberikan terapi sebelum ibu tersebut hamil lagi. Untuk kehamilan berikutnya sudah bisa dicegah untuk bayinya juga tidak tertular gitu.
Selanjutnya, rekomendasi pemeriksaan rubella wanita sebelum hamil, pada kehamilan dini dan pada kehamilan menjelang 20 minggu bagi yang seronegatif. Neonatus yang ibunya terinfeksi primer pada saat hamil. Penderita yang diduga terinfeksi dan pasca vaksinasi. Nah, diagnosanya itu yang tadi sama juga PCR. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan dengan cara deteksi antibodi ya. IgG, IgM terhadap rubella. Respon imun. IgM itu muncul 2-3 hari setelah ruam. Kadar puncak dicapai itu sekitar 1-4 minggu. Jadi sebenarnya IgM, IgG pada semua, cuma ada beda-beda ya. Tapi rata-rata di 3 hari. IgM 2-3 hari. Nah, di sini dikatakan 2-3 hari. Yang lainnya kadang kalau kita mau pasti ya pada hari ketiga setelah ruam boleh kita periksakan respon imunnya. Ya, siapa yang tahu paling pertama respon imun seluler atau humoral? Yang paling pertama memberikan reaksi terhadap antigen. Ayo. TB dok, humoral dok. Oke, humoral. Kalau humoral itu dia langsung. Setiap ada sesuatu dia langsung berespon. Itu adalah humoral. Siapa tadi yang jawab? TB dok, Silva dok. Silva tadi kau juga yang jawab Berarti kau oke lah ya, kau punya kau punya imunologi. Oke, selanjutnya yang lain lagi nanti kalau ada saya tanya sementara kasih kuliah, ya kalau Silva ya tidak ada yang tahu ya sudahlah. Mau di apa Silva? Kau lagi yang jawab. Dapat dideteksi pada 3-8 minggu, menetap hingga 6-12 bulan. IgG, ini terdeteksi 5-10 hari setelah ruam. Kadar puncak dicapai sekitar 15-30 hari, menurun perlahan sampai beberapa tahun hingga mencapai titik rendah dan konstan. Nah, ini sitomegalovirus, dia juga transplasenta. Sumber infeksi ini saliva, urin, sekresi serviks vagina, sperma, ASI, darah atau organ donor yang terinfeksi, ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Nah, ini respiratory droplets ya, kontak dengan sumber infeksi. Nah, itu hati-hati juga ini memang kalau ibu hamil ini rentan dia ya. Nah, melalui transfusi dan transplantasi organ. Makanya saya bilang tadi transfusi itu di Indonesia itu tidak di panel ini tidak diperiksakan. Jadi sebaiknya yang orang kalian kenal baik yang memberikan donor ke keluarga kalian. Secara vertikal dari ibu ke janin, ya. Pada saat kelahiran bisa juga pada ASI kontak langsung. Rekomendasi pemeriksaan CMV. Nah, ini donor darah tapi tidak dilakukan. Resipien organ transplantasi wanita sebelum hamil bila negatif, periksa pada kehamilan dini, selanjutnya pada kehamilan lanjut. Neonatus yang ibunya terinfeksi. Dia diagnosisnya bisa histopatologi, kultur jaringan, antigen, PCR. Ya, yang paling bisa itu ya antigen. Tidak langsung serologi. Ini yang paling mungkin kita lakukan. Tapi kalau yang punya cukup dana, PCR bolehlah. Silahkan. Herpes simplex virus. Nah, dia ini dari saliva, cairan vesikel, ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Nah, kontak dengan jadi lesinya, ya menular, namanya juga dia, kalian dengarkan, yang biasa orang bilang herpes, nah itu kontak saja bisa kena kita. Nah, ini jadi kalau yang menular seperti ini yang diperiksa bukan cuma ibunya, tapi pasangannya juga. Biasa ibu negatif, ternyata pasangannya positif. Jadi kalau dia penyakit menular seksual, bukan cuma ibunya saja yang diperiksa, melainkan pasangannya juga. Atau kita anamnesa riwayat seksual dari pasangan tersebut. Kultur jaringan sama ya,
seperti yang tadi, kapan dan siapa yang perlu diperiksa? Penderita yang diduga terinfeksi, wanita sebelum hamil dengan riwayat kehamilan sebelumnya, bisa juga ada keguguran, terus ternyata pasangannya positif dengan riwayat herpes genital, istrinya dilakukan pemeriksaan. Menjelang akhir kehamilan, neonatus ibunya terinfeksi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan itu 2. Tapi saya rasa kalian ini dari tadi kita kuliah, semua pintar-pintar. Terutama